buka tempat dugem, buka karaokean, karoan oleh duit. Ngono kuwi jenengan itu mencoret nama baik jenenge pesantren. Kalau milih sekolah, milih pondok pesantren, tidak cukup hanya dengan melihat flyernya. Si Kiai Cabul sudah diburu polisi, seperti polisi memburu bebong. Puji Tuhan dia sudah diciduk, dan sekarang sudah dibawa ke Polres Pati. Kita berharap hukuman seberat-beratnya dan pondok pesantrennya di blacklist selamanya. Menarik pernyataan dari Menteri Agama yang dulu pernah mengatakan bahwa kasus percabulan di pondok pesantren itu dibesar-besarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi teman-teman di channelnya kami. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan rezeki yang berkah barokah ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyuguhkan video yaitu tentang apa tuh namanya yang lagi viral-viralnya di Kabupaten Pati teman-teman. Yang kemarin itu ada seorang oknum ya yang katanya, atau tapi ya nggak katanya sih, tapi ya sebenarnya karena sudah tertangkap teman-teman ya. Dan anehnya itu ketangkapnya itu di Purwontoro di daerah Wonogiri teman-teman. Ya, tapi juga katanya sempat juga beli apa tuh namanya sepeda motor second ya teman-teman di sana. Tapi yang saya tahu ya uangnya itu kurang atau ya sekitaran 700.000 rupiah. Kok bisa ya? Tapi untung polisi cergap dan nanggap langsung ke tangkap. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi ya semoga para yang korban ya, apa tuh namanya ya, korban ya, semoga ya selalu diberi kesabaran dan ketabahan atas kejadian ini ya. Dan apa tuh namanya, semoga ya tak terjadi lagi di kawasan atau di daerah Pati ya teman ya. Kejadian seperti ini ya, ini sangat gimana ya, memalukan lah. Soalnya ya banyak sangkut pautnya juga. Sangkut pautnya yaitu ya mengenai satu pondok pesantren ya, kedua agama gitu. Jadi ya, tapi ya semuanya sudah terjadi, gimana lagi ya teman-teman, nggak bisa menolak ya kejadian ini ya, karena ya sudah takdir, mungkin ya sudah takdir ya. Tapi katanya lagi ada seorang netizen yang berkata lebih baik ketimbang mendirikan pondok, lebih baik mendirikan room katanya kayak gitu. Nah, tapi ada videonya teman-teman. Oke, mari kita simak video yang satu ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan di sini juga alhamdulillah sudah di nonaktifkan atau di blacklist ya perizinannya sama Menteri Agama. Oke, alhamdulillah, langsung saja kita simak videonya teman-teman biar tidak penasaran lagi. Ini adalah tanggapan-tanggapan dari ibu-ibu ya, dari ibu-ibu netizen yang geram dengan ulah si pelaku teman-teman. Langsung aja kita tonton videonya. Dibesar-besarkan katanya. Tapi Besar sekarang banget Kak. Berkat media sosial, Ya, berkat para netizen Iya betul. ya. Kita lihat apa pernyataan Pak Menteri Agama kali ini. Oh ya, ada Saya merasa juga. sedih dan prihatin Ya, dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Iya betul, nggak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual
dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Alhamdulillah. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Oknum sayanya udah ketemu nih ya di Wonogiri. Betul Pak ya. Semoga tidak terulang lagi dan jangan sampai terulang lagi ya. Soalnya menyangkut keagamaan gitu Mas. Betul. Oke teman-teman, langsung aja kita tonton lagi videonya ya. Ini ada juga tanggapan dari ibu-ibu netizen juga ya. Dia setelah loncat dari beberapa kota gitu, akhirnya ketemu di Wonogiri. Kirain tuh ya, emang dibiarin kabur gitu. Sengaja, ya udah biarin aja kabur. Ternyata ketangkep juga. Gitu loh yang aku bingungin tuh. Ini kan kasusnya itu nggak main-main ya. Kasusnya itu kasus kriminal secara masuk dalam tindakan asusila kan. Asusilanya juga cukup berat loh. Dan digadang-gadang nih korbannya itu banyak. Kok bisa gitu loh ya? Itu nggak langsung ditangkap karena alasannya apa? Si oknum ini tuh kooperatif. Jadi kalau misalnya diundang atau dipanggil buat datang ke kepolisian, dia bakal datang sendiri gitu. Aduh, itu sebenarnya tuh kasus apa sih ini? Apa namanya? Pelanggaran. Iya, aku juga merasa aneh Mbak. Bu, Mbak atau Bu ya? Kok bisa kabur gitu loh? Iya, kok bisa kabur ya? Mungkin di sini ada yang bertanda tanya atau yang tahu gimana kok bisa sampai kabur. Boleh kalau komentar-komentar di kolom komentar teman-teman. Mungkin mempunyai informasi yang lebih detail lagi ya. Oke ya teman-teman, kita simak lagi video tentang ibu ini, gimana tanggapannya. UITE atau yang itu pencemaran nama baik. Ini kan kasus besar ya, apalagi menyangkut anak-anak di bawah umur. Kok bisa masih dibiarin gitu aja, katanya kooperatif, tapi nyatanya kabur juga. Oke, sekarang dia udah ketangkep. Tapi ini tuh negara Konoha. Kira-kira kalau orang yang berduit dia bakal berada di sel yang tidak menyenangkan itu atau berada di tempat khusus yang masih bisa leha-leha gitu ya, istilahnya itu fasilitasnya masih baik-baik aja gitu. Kan ada duit gitu. Kira-kira apakah aparat kita bisa bertindak dengan jujur atau masih silau dengan duniawi ini ya? Ya, semoga pernyataan Mbak, semoga ya jujur lah ya, dengan mengadili dengan seadil-adilnya ya. Dan juga tidak tersilau oleh duniawi ya. Semoga aja ya. Karena ini tidak, soalnya menyangkut banyak orang ya, korbannya itu banyak sekali ya. Jadi ya kasihan, kebanyakan ya masih di bawah umur juga betul. Sebagian katanya juga informasinya juga yang sudah berkeluarga. Itu betul atau tidak ya teman-teman. Kita juga belum tahu. Oke, soalnya masih dalam proses ini teman. Oke, kita simak lagi teman videonya. Coba kita lihat proses hukum ke depannya, karena kalau kamu udah nonton podcastnya Denny Sumargo tuh ya, si korban ini kan datang tuh di podcast itu bersama dengan kuasa hukumnya. Kita bisa lihat kan gimana ceritanya dia mengenai kronologi kejadian yang ada di pondok pesantren di Pati itu. Jadi memang pelaku ini orangnya manipulatif ya, jadi kayak nggak langsung berusaha gitu. Jadi
Jadi kayak ada strateginya gitu untuk apa ya, mendapatkan hati para santriwatinya ini gitu, pelan-pelan gitu sampai akhirnya mendapatkan Iya, kalau nggak pakai strategi ya nggak jalan loh. Wong sudah berpengalaman kok beliaunya, jadi ya sudah dihitung dengan matang. Nah, tapi ya bener, katanya disuruh pijet-pijet itu, terus ada yang lain itu katanya biar ilmunya bisa masuk gitu. Ilmu apa kalau itu? Iya iya. Ada-ada aja ya zaman sekarang, tapi ya semoga kita terhindar dari masalah-masalah atau musibah yang tidak terduga ya teman ya. Semoga selalu, tapi jangan lupa buat teman-teman yang di mana-mana selalu berdoa ya, selalu berdoa biar dapat perlindungan yang Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman pastinya. Oke, langsung aja kita tonton lagi videonya. apa yang dia inginkan. Nah, kalau nggak salah si korban ini kan yang melaporkan tuh tahun 2024 dan sudah di BAP, sudah ada keterangannya. Berarti yang diterangkan kepada pihak kepolisian di tahun itu kira-kira juga sama yang kita dengar waktu di podcastnya Dodi Sumargo ini, mungkin lebih lengkap lagi. Namanya BAP kan ya harus lengkap banget ya. Yang aku tidak habis pikir itu kenapa sudah jelas-jelas ada laporan seperti itu dengan beberapa saksi, kok bisa-bisanya kasus ini tidak digubris, kasus ini kayak hilang gitu aja. Coba kalau kasus ini nggak viral lagi di tahun 2026, kayak juga nggak bakal nih digubris lagi para korbannya. Namanya juga negara Konoha. Tiap malam harusnya Kono ibu juga tinggal loh. Gimana Bu? Tapi saya tambah sedikit ya Bu. Tapi juga ibu tinggal di negara ini ya. Jadi ya apa-apaan ya kita harus taat dengan hukum, taat dengan jangan melanggar lah intinya gitu ya. Betul. Terus ini ada juga ibu-ibu yang lagi menanggapi kasus ini ya, atau masalah ini ya. Kita simak. Mereka istirahat, bukan malah menunggu giliran trauma. Orang tua nitipin anak ke tempat yang katanya aman, katanya nggak jadi manusia baik, tapi siapa sangka di balik pintu itu ada ketakutan yang dipendam tiap malam. Anak yang seharusnya tidur nyenyak, malah dia nggak bisa merem karena takut giliran itu datang lagi. Dan yang paling nyesek, mereka diam bertahun-tahun dan nggak tahu harus cerita ke siapa. Kalau anakmu pulang tapi berubah, lebih. Tapi menurut saya jangan takut ya. Kita harus memberi semangat kepada korban biar semangat lagi untuk belajar keagamaan atau mondok lagi lah ya, biar ya, tapi dengan proses agak lama mungkin ya menurut saya. Soalnya kalau ketraumaan pasti ada, soalnya seorang perempuan gitu korbannya, apalagi masih usia dini, harus ekstra diawasi dan diberi bimbingan yang baik, mungkin insya Allah bisa. Oke, kita simak lagi. Diam lebih takut, tapi yakin anakmu baik-baik saja. Ini bukan cuma soal kasus, tapi soal luka yang dibawa seumur hidup. Terus menurut kamu siapa yang bertanggung jawab kalau tempat pendidikan justru dijadikan tempat yang membuat trauma? Wa inna ilaihi rajiun. Rajiun juga Bu. Tapi musibah siapa yang tahu dan siapa tidak tahu ya. Itu cuma rahasia ilahi. Dan Tuhan Yang Maha Esa yang tahu. Dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Pastinya seperti itu. Kita simak lagi. Ulang lagi. Setelah kemarin itu belum selesai kasusnya, ini terulang lagi. Betul. Kemarin ada juga yang katanya Habib mengajak santriwatinya melihat itu adegan yang nggak pantas ditonton. Ada Habib itu. Kelasnya sudah Habib, bukan Kiai lagi. Ya. Mana ini? Semakin kok ya dibilang marah ya enggak, tapi ya enggak semuanya ya buat teman-teman, enggak semuanya seperti itu. Dan kita wajib lah, kita wajib waspada boleh, waspada boleh, hati-hati boleh, dan menilai orang itu ya boleh juga. Kita atau mau memberi apa tuh namanya, memondokkan anak kita itu harus kita ya tahulah ya, tahu sisilahnya, tahu pondok pesantrennya gitu ya.
harus detail dan waspada lagi, percaya itu harus biar tidak salah gitu ya. Oke, kita simak lagi teman-teman. Sedih banget. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi penghafal Quran, tapi justru dihancurkan oleh gurunya sendiri. Bun, kita tidak bisa hanya berharap pemerintah yang turun tangan. Kita sendiri juga harus aware terhadap anak-anak kita. Kalau milih sekolah, milih pondok pesantren, tidak cukup hanya dengan melihat flyernya, melihat fasilitas, melihat. Betul, jangan benar kata ibu ini, benar juga, tidak boleh melihat dengan layarnya atau dengan fasilitasnya ya, apalagi tidak menjamin gitu. Yang pasti aja lah, dari ada terah keturunannya, emang dari dulu sudah dari mbah-mbahnya itu kan banyak sekarang ya, apalagi ya banyak, ada di Jawa Tengah juga banyak, di Jawa Timur juga banyak. Kalau pondok pesantren yang pendirinya sudah dari dulu ya, sudah tersohor sampai sekarang, banyak ya. Ya emang betul ibu kata ibu ini harus hati-hati memilih tempat ya. Oke, kita simak lagi. Harganya nggak cukup, itu pun juga tidak cukup di media sosial, karena kalau di media sosial pasti semua yang baik-baik. Saran saya, tanya langsung kepada orang-orang yang ada di dalamnya, tanya kepada alumninya, tanya kepada santri-santrinya, bagaimana sikap para gurunya, bagaimana akhlak para ustadznya. Itu informasi yang real, yang asli. Jadi kita mendapatkan informasi yang valid. Naudzubillah, jangan sampai ini terulang lagi. Ayo Bun, lindungi anak-anak kita dari para predator yang berkedok ustadz itu. Iya, berkedok. Jangan dia berdukun loh bahasanya. Mungkin ya, tapi katanya itu ada WP-nya. Katanya. Miris aku. Aku ya miris Mbak. Beberapa hari kemarin ada oknum kiai dari Pati yang ditangkap karena perbuatan yang tidak senonoh kepada santriwatinya. Pak, kalau memang perbuatan jenengan itu sudah menyimpang dari dulu, wajirin jenengan itu gak buka pondok pesantren. Wajirin Nah, buka apa toh Mbak? Wajirnya buka apa? Yang pas itu buka apa? Menurut Mbak boleh lah. Dia kan memberi saran ya, nggak apa-apa, boleh Mbak. Mau apa namanya kira-kira? dengan itu buka tempat dugem, buka Bahaya, karaokean, karuan oleh ngono kuwi jenengan itu mencoret nama baik jenenge pesantren. Iya, Mencoret nama baik kiai-kiai karena kelakuan bejatmu. Sekarang ya, orang tua yang punya anak menginjak remaja, orang tua itu sekarang tidak bisa ngawasi anaknya secara 24 jam. betul. Jalan satu-satunya ben amriye aman, anak itu dititipkanlah di pondok pesantren. Betul. Ngono loh. Iya. Lah kok malah saiki kamu coreng gak karu-karuan. Dan di kolom komen-komen itu banyak sekali yang mengkhawatirkan. Nek pamane anake ditaruh nek pesantren nanti bagaimana kalau anak saya itu nanti nasibnya seperti yang viral-viral zaman sekarang. Jangan salah. Tidak semua pondok pesantren seperti itu. Iya, betul Bu. Tidak teman-teman ya, tidak semua pondok pesantren seperti itu ya. Itu hanya kebetulan dan itu mungkin ya sudah takdirnya beliau ya, atau musibah ya. Kita semua kan nggak tahu ya itu musibah datangnya kapan dan apa tuh ya. Memang sudah bagiannya. Kalau orang Jawa ya sudah bagiannya, sudah takdirnya gitu, nggak bisa ngelak lah rasanya. Karena apa yang takdir itu yang memberikan kan yang langsung ya, yang maha kuasa gitu. Sudah binaris ya itu. Oke, kita simak lagi teman-teman. Masih banyak sekali pondok pesantren itu yang lurus, pondok pesantren yang sesuai dengan syariat agama Islam. Saran saya, kalau memang
jenengan mempunyai anak menginjak usia remaja dan jenengan bisa mengawasi anak kalian secara 24 jam dengan pergaulan-pergaulan di luar model saiki ya, monggo jenengan tidak ditaruh di pondok pesantren juga tidak apa-apa, tapi jenengan pilihkan madrasah yang benar-benar bagus untuk anak kalian. Yang kedua, kalau memang jenengan itu tidak bisa mengawasi anak kalian, jenengan mau menitipkan di pondok pesantren juga tidak salah, monggo jenengan titipkan di pondok pesantren. Tetapi pilih pondok pesantren yang benar-benar jelas, jelas pendidikannya. Termasuk dalam Islam juga kita tidak boleh Ini pernyataan Pak. apa-apa yang dikatakan oleh kiai, apa-apa yang dikatakan oleh ustadz lalu dianggap sebuah kebenaran. Maka di sini pula pentingnya guru ngaji mengajarkan tauhid yang benar. Bukan mengajarkan taklid buta. Karena kalau tidak diajarkan tauhid yang benar, maka bisa jadi ustadznya, guru ngajinya, kiainya dianggap wali, sehingga semua dianggap benar. Sehingga dikon opo-opo wae manut. Mungkin enggak? Mungkin aja. Saya buat sebuah ilustrasi. Ini hanya ilustrasi, semoga tidak terjadi. Jangan. Karena saking taatnya sama guru katanya kepada muridnya ingin melakukan pencucian rahim, lalu diajak melakukan hal yang tidak layak dan mau ya. Wah, saya tidak ke sana. Ini cuma ilustrasi. Ini cuma ilustrasi. Ilustrasi adalah gambaran ya, maksudnya itu gambarannya atau pendapatnya Pak Kiai ini ya. Itu maksudnya. Oke, kita simak aja. Baik. Karena dianggap kalau guru yang melakukan itu benar. Maka ini tidak bisa dibenarkan karena prinsipnya apa? Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbabam min dunillah. Tidak boleh mengangkat salah seorang atau sebagiannya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita harus pahami tokoh agama itu manusia biasa, bisa salah, bisa keliru, bisa dikoreksi. Jadi bisa salah, bisa keliru, bisa dikoreksi, bisa kena kasus hukum dan seterusnya. Jadi jangan anggap kalau sudah jadi tokoh agama lalu kemudian semuanya benar. Lalu kemudian setiap kata-katanya diikuti. Maka dilihat yang diucapkan itu bersumber kepada dalil atau tidak. Kalau tidak bersumber kepada dalil, maka tidak perlu untuk diikuti. Dan dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis, bukan ucapan saya wali misalnya. Itu bukan dalil. Atau mengatakan kalau kamu mengikuti kata-kata saya, kamu mau mengabdi kepada saya, nanti hidupmu akan berkah. Itu namanya memanfaatkan kesempatan. Ketika sedang menjadi tokoh agama. Saya pribadi Bapak Ibu, meskipun ngisi taklim di mana-mana, saya Oke ya teman-teman, seperti tadi ya video yang kami suguhkan, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita dan semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya apapun ya. Oke ya, saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah atau yang saya ucapkan ada yang keliru, mungkin tidak berkenan buat teman-teman semua yang di mana berada. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih.